Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita berefleksi ataupun merenung dari kebenaran firman yang sampai kepada kita yang terambil dari Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 12. Sebelum saya membacakannya untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita, dalam setahun ini, seberapa besar kita menghadapi dua tipe orang dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang-orang yang dengan hikmat, dengan bijaksana dalam menghadapi dinamika pandemi ini, atau orang-orang yang dengan kebodohannya dan justru malah mencemooh hal-hal di sekitarnya karena situasi pandemi ini. Oke, kalau sudah ada jawaban di dalam kepala kita, maka dari pertanyaan ini sekaligus juga saya ingin bertanya, kita yang mana ketika menghadapi situasi pandemi ini? Yang berhikmat atau yang bodoh? Dalam rangka kata bodoh di sini tidak ingin menghina Bapak Ibu terkasih, karena bacaan kita memang sedang mengarah ke sana. Kita lihat bersama-sama. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 12. TBLAI memberikan judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sengaja membold kata kunci dari bacaan kita ini. Ketika berbicara tentang hikmat, maka di sana ada kata kita diminta untuk mengikuti jalan pengertian. Dan ketika berbicara hikmat, ada takut akan Tuhan. Dan ketika kita mengenal Yang Maha Kudus, di sana ada pengertian. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan membawa kita pengenalan kepada Allah yang memberi kita kepada hikmat itu sendiri, pengertian itu sendiri dalam terang kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan berbicara tentang hikmat, maka ini tidak selalu identik dengan orang-orang yang pendidikan tinggi, orang yang hebat, yang luar biasa begitu ya. Karena ada banyak orang-orang yang ketika dia sangat luar biasa pendidikan tapi ternyata tidak berhikmat. Tetapi bukan berarti tidak perlu pendidikan ya, karena konteks hikmat di sini adalah kita takut akan Tuhan. Sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, ketika kita tidak takut akan Tuhan, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak jadi berkat, sesuatu yang mendatangkan duka, mendatangkan celaka, sakit hati bagi orang-orang di sekitar kita gitu ya, karena kita tidak berhikmat, takut akan Tuhan yang akhirnya mendatangkan pengertian dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengawali dengan pertanyaan bahwa di tahun 2020, khususnya di tengah pandemi ini,
orang-orang yang seperti apa yang dominan kita hadapi ataupun kita temui, yang berhikmat atau yang justru bodoh sehingga mencemooh dengan segala situasi yang kita hadapi saat ini. Karena kalau kita menghadapinya, jemaat yang dikasihi Tuhan, nats tadi di bacaan kita ada bagian yang mengatakan, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan dari Amsal, bacaan kita hari ini. Ketika kita menghadapi orang-orang yang senang mencemooh, segala situasi, bahkan diri kita mungkin juga yang dicemooh gitu ya, maka jangan kita kecam, jangan kita marahi atau jangan kita hakimi atau dengan segala bentuk kita gitu ya. Karena pada akhirnya kita akan dibenci oleh mereka. Karena balik lagi mereka sedang tidak berhikmat gitu ya. Lalu kalau kita diajarkan oleh orang bijak, diberitahu, dikritik oleh orang bijak, kalau kita mengecam, marah, justru orang-orang bijak ataupun yang berhikmat ini, mereka akan semakin mengasihi kita. Kalau yang suka mencemooh, dia akan membenci, tapi kalau orang yang bijak berhikmat, dia akan mengasihi kita. Sekalipun pada akhirnya kita nanti menerima konsekuensi karena tidak mendengarkan mereka, orang ini akan tetap menunjukkan bahwa dia mau mengasihi kita. Karena dia memperoleh pengertian yang datangnya dari Tuhan. Allah yang menjadi sumber kasih dalam hidup kita. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, Amsal juga mengingatkan bahwa kalau kita bijak, kebijakan itu untuk kita sendiri. Kalau kita mencemooh, kita sendiri juga yang akan menanggungnya. Jadi di tengah-tengah situasi pandemi ini, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah tantangan yang kita miliki pribadi lepas pribadi, berhikmat dan bersikap bodoh ataupun tidak mau tahu, semua akan kita tanggung pribadi lepas pribadi. Semua akan kembali kepada kita sendiri. Saya berharap kita tetap berusaha berhikmat, takut akan Tuhan, karena ketika kita berhikmat di tengah-tengah pandemi ini, maka dengan pengertian yang datangnya dari Tuhan, sebenarnya kita sedang mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Setiap orang berharga, setiap orang layak untuk kita jaga kesehatannya, karena tahun ini tahun yang penuh dengan duka bagi mereka yang sudah kehilangan orang-orang terkasihnya karena virus COVID-19 ini. Tahun ini merupakan tahun yang tidak mudah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pasti menjadi tahun yang sesuatu yang sangat mendukakan bagi mereka. Tentu kita tidak mau orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, karena kebodohan kita menerima dampak yang ditanggung oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Mari berhikmat, mari bijak, mari terus takut akan Tuhan, mari terus berpengertian dalam menjalani masa-masa kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini. Tentu kita tetap berpengharapan dan berdoa agar pandemi ini dapat berlalu sehingga kita pun dapat kembali bersama-sama berkumpul. Tetapi untuk sementara waktu ini, ketika Depok pun dengan resiko yang sangat tinggi dalam catatan gugus tugas COVID Jawa Barat, maka perjuangan untuk menjaga diri dengan protap yang ada ini harus kita galakkan. Sekaligus saya ingin juga menegaskan bagi kita jemaat ataupun orang-orang yang saat ini mendengarkan renungan ini, ketika ternyata kita pun terpapar, jangan pernah takut untuk jujur terbuka. Karena dengan jujur dan terbuka, kita akan mampu untuk saling mendukung, mensupport, dan juga mampu untuk bisa menjaga orang-orang di sekitar kita agar juga bisa sementara waktu menjaga jarak dengan kita.
Tuhan memampukan kita agar kita berhikmat di tengah-tengah situasi ini. Tuhan yang menolong kita. Sehat-sehat, semangat buat Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda dimanapun kita semua berada. Tuhan memberkati. Amin.